unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. God loves the world in this way. He gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Whoever believes in him will not be condemned. I'm so ashamed. You redeemed me and I just threw it all away. Well, that's not much of a redemption if it can be lost in a day, is it? I didn't even come back on my own. They had to come get me. I just can't live up to it. Well, that's true. But you don't have to. I just want your heart. The Father just wants your heart. It won't matter where you're from or what you've done. I am rejected by others. I know, but not by the Messiah. Look up. I can't. You can. Look at me. I forgive you. Shalom KJS. Halo. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan rayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menang atas maut. Ada amin semuanya. Mari kita rayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan tangan bersama-sama. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita semuanya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, mari rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Kata lagi, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan sekali lagi, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oleh kuasa Yesus kita semua diselamatkan. Ada amin. Sekarang waktu untuk kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang waktunya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak tunggal
pilihan kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Silakan haleluya. Kita percaya kita semuanya telah bebas, ada amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, karena aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Karena kuasa darahnya aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, sekali-sekali ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kata sekali lagi ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Kau katakan oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Yeay, silakan haleluya, semua yang bebas. Woo! Oke, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Buat hidup kami Tuhan.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah-Mu Yesus, Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, ya Tuhan, kami deklarasikan darah-Mu membebaskan kami. Kuasa-Mu mengalahkan maut, ya Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Kalau hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, kami diberi akses masuk bertemu langsung dengan Engkau, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena semua hal yang kami pandang baik yang sudah kami kerjakan dan kami tabung selama ini, pun bukan karena pelayanan dan semua hal-hal yang dikenang orang baik dalam hidup kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena pengampunan-Mu, karena darah kudus yang ditumpahkan, yang membebaskan kami Tuhan. Kami mau dengan segenap hati keluar, jadi deklarasi dalam hidup kami. Kami dibebaskan oleh darah Yesus. Kami menang karena karya Kalvari itu. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari, ya Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya ya Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas. Katakan hidupku menang. Yes Lord. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Serukan keluar dari hati setiap kita. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang membebaskan kami, Engkau Tuhan yang memerdekakan kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. 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 Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Segala pujian, pengagungan, hormat dan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami umat yang sudah ditebus. Kami umat yang merayakan kemenangan-Mu setiap hari Tuhan.
Sebab kami yang harusnya membayar upah maut, tapi kami dibebaskan dan kami dimerdekakan. Bicara pada setiap kami Tuhan. Bicara dengan caramu yang ajaib. Jangan ada yang dilewatkan satupun. Bukan karena kebiasaan, bukan karena ritual, bukan karena liturgi semata. Tapi kami rindu Engkau sendiri hadir. Tuhan Roh Kudus, terjemahkan hati Bapa. Buat setiap umat-Mu yang di tempat ini dan dimanapun juga siaran ini ditangkap. Dibuat mengerti hati Tuhan. Tuhan bicara dengan sangat leluasa. Ini hamba-Mu yang serba terbatas. Tuhan pakai jadi saluran-Mu menyatakan isi hati Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan dengan kuat. Ini tanah hati kami, tanah tersubur untuk ditaburi benih kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Hari ini ada kabar baik, good news, kabar yang oke. Kalau koran good news itu ada bad news, tapi kalau ini kabar baik beneran. Kabar baik dalam bahasa Yunaninya adalah Injil itu sendiri. Hari ini sekian ribu tahun yang lalu Yesus bangkit dari kubur. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak, tapi itu cuma dongeng semata. Well, bukti arkeologisnya ada. Sejarah membuktikan demikian. Dan hari ini kita merayakannya. Amin, teman-teman. Luar biasa. Kalau lihat foto ini dan tahu ini foto pernikahannya siapa, berarti Anda sudah umurnya menjelang bahkan lewat setengah abad, ya kan? Tahu nggak Michelle siapa yang nikah ini Michelle? Tahu? Nggak ngerti. Karena Michelle tuh mamanya lagi pacaran zaman film ini. Sudah pacaran belum ya? Tahun 92 ini. Siapa kira-kira yang saya lingkarin itu? Langsung ngerti, Datuk Maringgi Om Sam itu. Yang lain cuma ngikut aja, yo Datuk Maringgi kayak gitu ya. Datuk Maringgi. Padahal ya, bapak yang memerankan ini lahirnya itu 6 tahun setelah novelnya pertama dirilis. Siapa yang nulis novelnya masih ingat? Kalau pelajaran bahasa Indonesia kita suruh ngapalin gak gitu loh ya kan ya. Marah Rusli. Itu usia novelnya sampai hari ini cetaknya belasan kali, sudah umurnya 101 tahun. Kisah apa judulnya? Siti Nurbaya. Kasih tak sampai, itu menguras air mata ya. Gak kalah dengan drakor ya kan ceritanya. Tapi coba kita lihat, ketika kita lihat yang saya lingkarin itu tadi. Pak siapa namanya itu? Datuk Maringgi, padahal nama aslinya bukan itu loh. Nama aslinya adalah, beliau itu sejak tahun 50-an, karena bapaknya seorang pejabat pegawai negeri ya, sering ketemu orang-orang Belanda, jadi terpapar model dansa dan dansi. Beliau mendirikan olahraga dansa, pelatih dansa paling hebat kalau soal dansa. Namanya siapa itu? Pokoknya Datuk Maringgi Pak, saking hebatnya aktingnya. Kalau ketemu di pasar atau di jalan itu nyaris dijambak rambutnya sama ibu-ibu loh ya kan. Ini yang nikahin paksa Siti Nurbaya kayak gitu ya. The power of emak-emak ini kan ngeri ya kan. Jadi dia lari kemana-mana. Tapi itu membuktikan aktingnya oke. Siapa nama bapak ini? Him Damsyik. Masih ingat Him Damsyik? Haji, inya kok saya mendadak lupa ya. Pokoknya Haji ada Muhammad Damsyiknya itu. Aktingnya oke. Sehingga ketika dia jadi peran orang baik pun panggilnya, loh Datuk Maringgi kok baik gitu ya. Jadi dia sudah punya stempel, dicap. Ya capnya kalau bagus sih mending, tapi kadang dia capnya itu, wah Datuk Maringgi. Ada yang tahu karakternya Datuk Maringgi kayak apa? Yang nonton filmnya itu loh. Kok yang anak-anak baru mungkin tidak ngerti ya. Siapa yang masih ingat karakternya Datuk Maringgi? Jengkel ke. Lebih dari jengkel ke apa lagi? Culas, serakah. Kalau orang Semarang tuh punya perbenaran kompleks, jelehi, nyepet ke moto. Ya, kalau orang Surabaya bilang bencekno, kayak gitu loh. Karena orang kaya, saudagar, masih mau ngembat lagi pacarnya orang sebetulnya waktu itu. Jadi orang nonton dia tuh pengennya diulek-ulek gitu loh. Jadi stempelnya yang nempel ke Pak Him Damsyik. Bahkan sebelum beliau wafat itu ya, sekian
belas tahun yang lalu, Mas Iwo, Datuk Maringgi ini jahat. Padahal tidak seperti itu. Aslinya kan tidak seperti itu. Hari ini teman-teman kita belajar apa stempel yang dunia tempel dalam hidup kita. Kita berdoa, stempel yang dari Tuhan yang nempel dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Kita bersama-sama membaca satu bagian firman di kitab Yohanes. Kita akan baca banyak kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-11. Pasal 11 ayatnya yang ke-16. 11 ayat 16, judul perikopnya Lazarus dibangkitkan. Oke. Teman-teman pasti sudah paham semua Lazarus gimana ceritanya, tapi kita sorot ayat 16 ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba diperhatikan sekali lagi, Thomas ngomong kepada siapa itu kira-kira? Perhatikan. Ngomong kepada? Ya teman-temannya itu siapa berarti? Murid-murid Yesus. Nanti kalau teman-teman mundur lihat lagi ke atas ayat ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, Rabi artinya guru ya. Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ceritanya Yesus mau ke Yudea, menyembuhkan Lazarus. Murid-muridnya paham, wah gawat. Pak guru kita balik ke sana dirajam, mati semua kita. Wajar enggak? Kalau teman-teman tahu nanti yo, awas ya, keluar rumah tak kunci ya itu. Tak, orang kalau zaman tawuran itu awas ya lewat sini habis jadi rujak kamu. Orang takut lewat situ kan? Manusiawi toh. Jadi ketika Yesus mau ke Yudea, murid-muridnya bilang, "Jangan Tuhan, nanti dilempari." Perhatikan responsnya Thomas yang disebut Didimus itu. Sekali lagi kita lihat ayat ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, berarti teman-teman yang bilang apa? "Jangan guru, nanti kita dilemparin." Thomas berkata seperti ini, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ini orang beraninya luar biasa. Ya serak apa tuh mati, bareng gue matinya. Itu kalau orang pengecut gak akan berani kayak gitu. Kita kalau mau ngetes seberapa berani kita loh ya, gak usah ngetes orang. Jadi kita ngetesnya diri kita aja. Pas ngadepin situasi bahaya, respons kita, bukan reaksi ya, respons. Respons itu keluar dari dalam. Kalau reaksi itu karena dipengaruhi langsung muncul. Itu seperti apa? Ada orang itu kan berani. Ada orang yang mundur teratur, ada orang langsung lari, pergi. Nah ini Thomas ini beda loh. Sekarang kita lihat lagi ya teman-teman. Ini mozaik ini dipasang di Italia. Ini mozaiknya Santo Thomas atau Thomas the Apostle. Jadi disusun batu kecil-kecil gitu ya. Teman-teman kalau lihat Thomas itu ya, nanti kita perhatikan kalau tadi Datuk Maringgi, capnya apa? Jahat, culas, licik, curang, pelitnya luar biasa. Ya, kalau Thomas itu arti katanya ya, namanya twins atau kembar. Lah kembarannya mana Pak? Belum diungkap ya. Artinya lucu, kembar. Kalau orang lihat Thomas, selalu kesannya apa? Doubting Thomas. Thomas yang ragu, aku enggak ketemu Yesus mana? Kok belum cucuk karena enggak percaya aku. Betul ya? Gitu ya? Dari sekolah minggu loh. Saya diajari seperti itu, teman-teman diajari, enggak tahu kalau Anda semua. Tapi kalau dengar kata Thomas, ragu-ragu. Imannya kecil, secuil. Tadi ketika kita baca Yohanes 11:16, tiba-tiba, loh Thomas kok berani? Yang lain, yang ragu-ragu kan malahan kan? Yang berani Thomas ya. Sekarang kita lihat lagi, yuk masih di Yohanes. Kita maju lagi, di kitab Yohanes kita buka pasal yang ke-14. Yohanes 14, judul perikopnya apa? Rumah Bapa. Kalau kita dengar rumah Bapa itu berarti
kesannya apa? Surga ya kan? Yuk terpulang. Kemana papi? Rumah bapak kan, kaget ya kan? Ini ngajak mati ya. Ya kan? Kalau rumah makan enak, ini rumah bapak. Beberapa senang, wah aku siap. Beberapa jangan dulu papi, aku belum ini, belum itu, belum itu, harap barbar ya kan. Tapi kalau rumah bapak, orang siap itu berarti udah beres sininya. Teman-teman, sekarang kita baca ya ayat yang ke-6. Ini sangat terkenal sekali, ayat ke-6, bahkan banyak dikutip, mestinya sudah pada hafal. Ayat ke-6 seperti ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terkenal kan ayatnya kan? I am the way, the truth, and the life. Semua apal itu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Tuhan bicara itu tuh karena ada pertanyaan sebelumnya. Tidak bisa tiba-tiba Bu Deni, aku ini guru senam, guru aerobik, tingkat internasional. Nanti Michal di sampingnya, yang nanya siapa mah? Nah kan gitu kan aneh. Orang kalau menyatakan itu ada pertanyaan sebelumnya. Yuk kita lihat pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan di ayat yang ke-5. Coba perhatikan, kata siapa itu? Kata Thomas kepadanya. Berarti yang nanya siapa? Thomas. Oke. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau Thomas tidak tanya itu, bisa jadi tidak ada ayat yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lah Pak, ini lagi ngapain sih kok tiba-tiba bisa tanya jawab kayak gitu? Makanya judulnya Rumah Bapa. Jadi Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, ayat 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kira-kira Yesus cerita kayak gitu. Itu lagi cerita masa depan loh. Cerita nanti kalau saya ubah bahasanya yang simple, ini kan bahasa filosofis. Nanti kalau kamu mati jangan usah takut. Nanti di rumah bapakku dan rumahku juga, ini karena aku dan bapak ini kan satu. Ada banyak tempat, ya, enggak usah takut. Itu saya yakin 1000% muridnya puyeng semua itu. Ini guru kita ini ngomong apa ya? Teman-teman yang kalau di kelas ya, suka merhatiin enggak? Selalu ada murid yang vokal. Vokal itu bukan nyanyi di depan, tapi tidak malu bertanya gitu loh, ada kan ya? Yang lain, kamu aja yang nanya. Udah aku takut nanti dimarahin. Kalau di Indonesia itu kan kalau salah bertanya diketawain gitu ya, makanya orang-orang jadi takut bertanya, siswa-siswa di Indonesia itu, sampai mahasiswanya juga gitu. Kalau budaya di luar tuh mereka speak up. Tapi ini di budaya Yahudi, rupanya hal yang sama juga terjadi. Aku udah berani nanya guru kita, nanti malah dimarahin kita. Dah Tom, kamu nanya Tom. Thomasnya akhirnya ngomong. Ini pertanyaannya saya bacain ulang ya. Thomas bilang seperti ini yang tadi kita baca bersama-sama. Tuhan, nih perhatikan, Tuhan, setelah Tuhan apa kata-katanya? Kami atau aku? Kami itu kan berarti mewakili. Ini teman-teman ini banyak salah. Kalau saya bimbing nulis skripsi sampai tesis itu kebalik-balik loh. Kami dan kita ini kebalik-balik. Bedanya kami dan kita aja enggak ngerti ya. Konanda, kami habis ini mau berangkat ke Zimbabwe. Konanda mau nitip apa? Pisang goreng Zimbabwe enak, bisa dimakan pakai sambal kayak gitu. Berarti saya ngajak Konanda enggak? Kami itu siapa kok? Ada saya, Mas Martin, kemudian Pak Denny, nanti tak bawain oleh-oleh batu dari Zimbabwe. Berarti ikut pada? Tidak. Konanda, habis ini kita berangkat ke Alaska, ngambil beruang 1 ekor. Saya ngajak berarti? Ngajak. Berarti kita itu inklusif, kami eksklusif. Yang diajak ngomong tidak dilibatkan. Hari itu Thomas ngomong, Tuhan, kami. Berarti kaminya itu siapa?
Ya Thomas dan the gengnya itu, murid-muridnya itu. Berarti murid-muridnya kayak gini kondisinya. Kita perhatiin ya. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana, diulang sekali lagi, kami tahu jalan ke situ. Jadi karena malu atau sungkan, sekali lagi sungkan bahasa Indonesia, kalau orang Pekalongan sungkan itu artinya malas ya kan. Jadi kami enggan bertanya seperti itu, malu. Thomas yang nanya, kami enggak tahu Tuhan, sebagaimana kami bisa ke sana. Berarti Thomas ini tipikal orang yang apa nih kira-kira? Berani ngomong ya, blak-blakan. Orang Jawa Tengah Selatan bilang bloko suto, apa adanya diomongkan. Konon orang-orang seperti ini yang di hati sama di mulut sinkron, betul ya? Sama, gak suka ngomong gak suka, suka bilang suka. Maaf kata kalau kamu lagi nyebelin ya bilang nyebelin, kayak gitu. Dia gak tahu bilang tidak tahu, jujur orangnya. Kita mundur tadi yang sudah kita baca tadi. Yang lain bilang jangan Tuhan, nanti kita dilemparin. Si Thomas bilang, ya enggak apa-apa, mati bareng. Oh, dia Tuhan kok. Beda ya, responnya beda loh. Beda. Teman-teman lihat dua ayat ini sudah bisa membayangkan ya. Sudah bisa bikin simpulan sementara Thomas modelnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke stempel yang dipasang oleh gereja Tuhan sekian abad. Mari kita buka di Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Sekali lagi ayat akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu hanya muncul ketika Thomas itu nanya dan dia mewakili murid-murid yang lain. Orang kalau mewakili itu kan biasanya dia lebih vokal, lebih berani, lebih pede, betul ya? Siapa yang dulu kalau di sekolah itu suruh maju ke depan kelas keringat dingin kayak gitu? Ada keringat dingin terus tiba-tiba kebelet pengen ke toilet gitu, ada. Kalau ada berarti saya ada temannya, karena saya selalu gitu. Ya kalau sudah dipanggil namanya Fandi, wih keringat tuh sejagung-jagung gitu, jagung Afrika yang gede-gede gitu loh. Sudah gitu depannya nunduk terus, karena saya tuh kecil gitu loh, kecil kurus gitu diejek. Jadi tidak pernah muncul kepercayaan dirinya. Jadi kalau akhirnya kalau mau mewakili keras, ya jangan Fandi, karena Fandi sukanya gambar, sudah suruh mewakili gambar aja, kalau suruh ngomong jangan, tidak bisa ngomong dia itu. Jadi cari yang paling berani, itulah Thomas yang paling berani. Dan tiba-tiba keberanian yang sama itu muncul di sini. Yuk kita baca teman-teman. Yohanes 20 ayat 25. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ceritanya yang lain bukan ketemuan, didatengin di ruangan mereka ngumpet. Thomas tidak ngumpet loh ceritanya. Kenapa enggak ngumpet ya? Karena dia berani itu tadi. Yang lain tuh ngumpet dikunci, nanti dibaca ya bagian ayat atasnya ya. Yesus datang melawat mereka, Thomasnya enggak ada. Mereka cerita ke Thomas setelah ketemuan, aku enggak percaya. Sekali lagi Thomas belak-belakan kalau ngomong ya. Ketika ketemu Yesus ini yang terjadi. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Perhatikan tanda bacanya ya, Alkitab ini keren loh, dikasih tanda baca supaya ekspresinya keluar. Kami telah melihat Tuhan. Ya kan, happy kan ya? Lu bayangin aja lo 3 hari yang lalu gurunya dianiaya, disiksa, dipersekusi sampai mati. Mereka kan ketakutan semua. Lah kalau gurunya aja ditangkap, dianiaya, apalagi muridnya, mereka takut semua ini. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus muncul ya. Thomas enggak ada di situ. Makanya mereka cerita kami telah melihat Tuhan. Perhatikan ayat lanjutannya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Ini yang akhirnya jadi stempel Thomas selama berabad-abad. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini berani banget orang ngomong kayak gini. Perhatikan lagi, ini ada syaratnya tuh banyak. Yang pertama, sebelum aku melihat, ini indera mata penglihatan diaktifkan dulu. Diaktifkan ya penglihatannya. Terus selanjutnya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka, dari indera penglihatan ke indera peraba, 2 kali syaratnya. Syarat ketiga, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya.
Loh kok dia tahu lambungnya luka? Ya kan ditemenin itu, dari jauh ngelihat, waduh guruku dianiaya, dibunuh. Dia lihat luka-lukanya. Teman-teman siapa masih ingat ketika murid-murid ke Danau Tiberias atau Danau Galilea itu? Malam-malam Yesusnya ngapain? Gak ada, karena suruh jalan duluan. Mereka itu kejebak apa itu? Gelombang tinggi itu. Badai, betul ya? Badai. Wah, mereka bingung sakarepe dhewe itu. Terus tiba-tiba Yesus hadir, betul? Jalan di atas apa? Jalan di atas apa? Air. Terus murid-murid berteriak apa? Itu apa? Itu hantu. Lah kok ngerti hantu? Zaman itu saya pikir televisi belum ada, radio belum ada, apalagi WA, Instagram, tidak ada film horor, betul? Sekarang tuh kan anak-anak kan kalau lihat zombie, wah tuh takut horor, main gamenya zombie itu hantu gitu ya. Lah zaman dulu itu kan berarti ceritanya lisan ya kan. Setiap budaya kan ada tradisi yang spirit-spirit gelap kayak gitu. Jadi muridnya teriak-teriak. Tidak dikatakan satu murid tuh, tapi murid-murid teriak-teriak, berarti mereka ini pikirannya punya yang namanya budaya kolektif. Apa itu budaya kolektif? Sama-sama ngerti. Contohnya budaya kolektif. Lampu merah berarti berhenti, lampu hijau berarti jalan. Kita kolektif ya, tahu semua ya. Nah mereka ini murid-murid tahu secara bareng-bareng, ada makhluk jalan di atas air malam-malam lagi badai. Sopo itu? Hantu itu. Hantu tidak bisa disentuh. Itu Thomas tuh punya mindset yang kuat di sini. Logikanya jalan, ini cowok sejati alpha male ini. Dia berkata kayak gini, jangan-jangan yang kalian temui itu hantu itu. Kasarannya gitu loh ya. Tidak terucap di mulut tapi di sini loh. Makanya dia yang muncul di sini akhirnya, kalau aku tidak lihat, mataku langsung lihat. Ini tidak nyentuh bekas-bekas luka itu, aku tidak percaya. Dia tidak katakan, ya nanti aku mungkin percaya. Aku tidak percaya, kuat loh, strong. Dia sampaikan, aku tidak percaya. Sehingga akhirnya berkata, oh ini Thomas ini kurang beriman atau ragu-ragu dia itu. Kalau ragu-ragu malah tidak kayak gitu. Kalau ragu-ragu dia berkata, ya buh-buhan ya. Apa itu buh-buhan bahasa Indonesianya? Ya kemungkinan. Nah, itu kan kata ngambang ya kan. Kemungkinan, bisa jadi, ya maybe yes, maybe not. Ini enggak langsung diambil posisi tidak percaya. Nah ini teman-teman, Tuhan tuh ya dalam tanda kutip suka orang-orang model kayak gini. Kalau ya tidak, kan bukan firmannya gitu kan? Bukankah firmannya ngajarkan jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di luar itu ya si jahat itu yang keluar ya. Perhatikan ketika Paulus masih jadi Saulus, di Israel dikenal sebagai nama Rabi Shaul. Dia itu kontra sekali dengan orang-orang Kristen, diburu habis, bencinya setengah mati. Nah mungkin ini kena apa ya, kalau orang-orang tahun 80-90 itu kan benci itu kesingkatan apa? Benar-benar cinta katanya, benci banget, akhirnya benar-benar cinta sama Kristus, diputer hatinya. Nah Thomas itu sama. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan. Begitu ketemu Tuhan, ini jawabannya. Kita buka ayat 28. Kan singkat cerita Yesusnya datang ya kan. Nah ini Yesusnya datang. Ayat 28. Jawabannya, Thomas menjawab dia. Dia itu siapa? Yesus ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Teks aslinya dikatakan ho kyriosmo kai ho theosmo. Artinya engkau Tuhanku dan engkau Tuanku. Tuan itu artinya aku yang engkau miliki. Aku ini budakmu, hambamu. Lah kok tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu? Ya karena 3 syaratnya ini terpenuhi. Meskipun nanti akhirnya di belakang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Nah sekarang saya nanya nih teman-teman, yang Thomas kerjakan itu manusiawi atau tidak? Di saat hoax belum banyak kesebar, belum ada gadget, tapi cerita bohong tuh banyak beredar. Kabar burung, desas-desus, rumor tuh kesebar di mana-mana. Aku ini percaya sama Tuhanku, tapi kalau tidak nongol di depanku, aku tidak percaya. Itu syarat yang kuat dan Tuhan hadir loh. Jadi Thomas tuh adalah tipikal orang yang jujur. Dia apa adanya.
Pak nanti Tuhan marah, ya enggak apa-apa atau marah habis itu beres. Ketimbang kita main-main dengan Tuhan, ragu-ragu, maju ndak, mundur kena. Itu kan kalau pertanyaan zaman dulu kan ada pertanyaan kayak gini. Apakah Anda setuju makan ditingkatkan 10 kali sehari? Wah, kayak hobi makan ya, Martin ini seneng nih. Sangat setuju, ragu-ragu, agak tidak setuju banget pakai sekali. Nah kayak gitu. Kalau yang tengah ini kan yang ragu-ragu ini susah nih menentukan jawabannya nih. Dia aku enggak percaya. Begitu ketemu, ya tetap ada hatinya nih berbalik, oh aku percaya. Sehingga dampaknya kalau teman-teman paham, ya ini ya dibikinkan komik kayak gini. Komiknya ini komik lucu-lucuan, Thomasnya komplain. Nah yo aku ini ya sama gereja-gereja Tuhan zaman sekarang tuh, aku ini dibilang Thomas the doubter. Thomas yang ragu-ragu. Kok mereka enggak bilangnya ini, dia bilangnya si Peter, denying Peter atau Petrus si penyangkal. Betul enggak? Petrus pernah nyangkal Yesus. Tapi enggak pernah dikenal sebagai Petrus si penyangkal. Atau mbok itu kamu Markus. Nah, kowe kan waktu di garden itu di taman kamu yang melayu-melayu, yang melarikan diri enggak pakai baju itu kan? Atau Markus si pelari yang telanjang. Kok cuman aku Thomas si tukang ragu-ragu gitu. Ya, dia lagi komplain ceritanya gitu. Ya karena orang tuh paling gampang ngasih stempel. Him damsyek, wow, Datuk Maringgi ini jahat ini, padahal enggak loh, beliau tuh orangnya kocak loh, baik loh. Loh Pak kok bisa gitu? Nanti kita lihat ya, karena satu-satunya Rasul atau murid Yesus Kristus yang gerak paling jauh sampai ke ujung bumi hari itu, the ends of the earth atau ujung bumi itu ada India dan Sri Lanka, area selatan kayak gini. Itu Rasul siapa? Thomas. Dan ada bukti sejarahnya hari ini kalau teman-teman ke India, itu tapi sudah discontinue ya. Ada perangko yang gambarnya Rasul Thomas. Beliau jadi martir di tempat itu, ditombak tubuhnya. Sampai ke daerah Kerala. Teman-teman bisa ngerti gak? Yang tadi dia bukannya tidak beriman, dah. Tapi memang dia berkata, tapi aku gak percaya. Tapi aku beriman. Loh kok kontradiktif? Bukankah sering kali hidup kita kayak gitu? Aku ini percaya Yesus, tapi untuk bagiannya aku sukar Tuhan. Berapa banyak kita yang berani jujur terbuka di hadapan Tuhan. Mulutnya, oh engkau baik Tuhan, padahal hatinya, apa benar baik Tuhan. Nah ini yang kayak gini yang bahaya nih. Ketika kita memilih Tuhan, aku ini terbuka, engkau aja ngerti isi hatiku. Justru Tuhan ubah loh yang kayak gitu. Tiba-tiba Thomas jadi rasul yang geraknya luar biasa. Bahkan catatan sejarah menulis sebelum sampai ke India mampir dulu ke negerinya Wong Fei Hung gitu, ke Cina dulu. Khotbah nginjil dari sana turun ke ujung bumi. Ingat ya ujung bumi zaman itu tuh daerah selatan ini seperti ini, Sri Lanka, India. Kita mau lihat teman-teman. Saya ajak teman-teman ke Filipina sebentar ya, lewat nonton video ke Filipina ya. Yesus cukup berkorban bagi kita berapa kali? 1 kali saja. 1 kali itu cukup. Minggu kemarin, Jumat kemarin maaf, kita belajar tuh darah yang sangat mahal, betul ya? Darahnya sendiri dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, dipersembahkan. Tapi mungkin saya harus akui loh teman-teman, ada orang-orang bener gak sih Tuhan saya ampunin aku, jangan-jangan belum. Jadi aku tak melakukan sesuatu supaya Tuhan mengampuni aku lagi. Meski sebetulnya dengan melakukan itu, maaf saya harus ngomong apa adanya, itu seperti mencaci pengorbanan Tuhan. Seperti berkata, enggak cukup kau bayar utangku Tuhan, tak bantu nyaur utang. Aku bantu bayar cicilannya, betul gitu ya? Saya ajak teman-teman lihat sebuah budaya, ini budaya ya. Tolong dilihat dalam kacamata budaya. Yuk kita ke Filipina, silakan Nathan. Masyarakat Filipina selalu memiliki tradisi setiap seminggu sebelum Paskah. Rekan-rekan Katolik ini mereka memiliki tradisi penyalipan ulang. Dan ini disalib beneran ya teman-teman ya. Tangannya dipaku beneran ya. Ini dipaku. Kalau tidak tahan lihat tutup mata saja. Yang 2 hanya diikat. Nah ini yang
Dahil Pak Ruben Inahi ini, lumipas na naman dia ang yang isang taon na memberi walang diri salib. nangyari sa aking mga pamilya. Dahil lagi natin po nagdadasal pagka tayo nakapako sa krus. Because this is my Ini bekas vow. tangannya yang to do dipaku. it until I can. Yes, until I can. Until my body is in good condition, I do it. Ini adalah ketika dia diturunkan. Jadi pemerintah Filipina menyampaikan bahwa tradisi ini sudah berjalan kurang lebih 70 tahun. Tapi sejak pandemi di stop dan tahun ini baru kemarin dimulai lagi. Kemarin Jumat we itu. have to be mindful and respectful of the local heritage Ini adalah that we have. pegawai negeri bagian Especially in pariwisata Barangay menjelaskan San ya Pedro itu Pupo, memang they've kami been sudah doing it lakukan sejak since tahun 1955 ya. Nah, di sisi lain mereka mencambuk diri sendiri ya. Ini namanya self-flagellation. Itu mereka mencambuki diri sendiri. Itu kalau diperhatikan sebetulnya bagian punggung mereka sampai berdarah semua, nih merah-merah semua. Panata po ito namin sa mahal na araw para po mas lalong Mirip ka pa tumibay ako yung dyan. pananalangin namin. Para sa Diyos, tsaka para sa mga kasalanan na rin. Pagsisisi sa mga Jadi kasalanan. mereka melakukan ini untuk pertobatan dari dosa-dosa mereka. Pamilya namin may mga sakit, tsaka sa mga Yang Mas Richard ini berkata ya ini aku melakukan mencambuk diri sendiri untuk keluargaku yang sedang sakit supaya mereka sembuh. Ya, ini cambuk beneran loh teman-teman, cambuk model Romawi. Jadi kelihatannya kayak mainan tapi bisa melukai beneran, sobek itu kulit belakangnya itu. Dan ini beneran terjadi baru minggu kemarin ya di Filipina. Beberapa bagian nggak saya tampilkan karena terlalu tajam. Oke, ini Pak Ruben Inahe. Sejak tahun 1986, siapa yang sudah lahir 1986? Pak Ruben ini ngalami, dia sebut sebagai mujizat, dia jatuh dari lantai 3. Jatuh. Dan tidak apa-apa, dia pikir wah mujizat. Aku harus mengucap syukur dengan cara apa? Sejak tahun 1986 sampai 2023, minus waktu pandemi tahun 1921, tahun 2021 dan 22. Dia sudah 34 kali ikut acara itu tadi, disalib tangannya. Loh, ini ngalahkan Yesus ya kan, Yesus sekali doang ini 34 kali disalib. Saya tidak bisa bayangin itu bolong ya. Dan itu pakai paku stainless beneran, 4 inci tangan dan kaki. Nanti teman-teman buka aja ya, buka Wikipedia atau YouTube, cuman kalau itu grafik konten, jadi kalau nggak tahan jangan lihat. Salib beneran serius. Dan nggak cuman dia sendirian, di Filipina kan tradisi itu. Ada banyak, cuman pemecah rekornya ini Bapak ini, Pak Enaje itu. 34 kali, my God. Tapi saya no komen apapun, itu tradisi ya. Tapi saya mau berkata teman-teman ya, Yesus sudah cukup buat kita. Christ is more than enough malah. Dia berikan hidupnya. Kita mau mengimpresi Tuhan dengan cara apa? Masih ingat gak ketika Nabi Elia itu, nabi-nabinya Dewa Baal itu manggil hujan, mereka menoreh-noreh diri ya kan, saya berdarah-darah semua, tidak datang. Seringkali manusia itu saking haus dan laparnya akan Tuhan, dia rela loh mengorbankan dirinya loh. Nah justru itu Tuhan sudah datang buat setiap kita. Nak, kalian tidak perlu, aku yang taruh hidupku sebagai korban, bagianmu ikut, percaya. Itu pun manusia kadang tidak bisa full percaya, betul gak sih? Thomas katakan, aduh, aku tidak percaya. Sebelum kita selesai, saya ajak teman-teman buka Markus 9 ayat 24, ini contoh yang sangat jelas sekali. Bagaimana orang, dia mau percaya, tapi susah. Loh, ini dalam kehidupan bersama Tuhan kita mesti jujur, ini ada loh. Aku mau percaya tapi susah. Markus 9, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 24, saya langsung menuju ke situ. Segera ayah anak itu berteriak, dia teriak. Orang laki-laki kalau sampai berteriak,
Ada dua sebab. Yang pertama karena lingkungannya rame. Yang kedua ini dorongan emosional dari bawah. Bawah sadarnya teriak dia. Apa yang dia teriakkan? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu kan kontradiksi ya. Lo pertamanya bilang percaya, kok habis itu tidak percaya. Satu bagian hidupnya aku ini percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi aku juga tidak percaya. Terjemahan CEV bagus sekali. CEV ini Alkitab kontemporer bahasa Inggris ya, berkata seperti ini teman-teman. At once the boy's father shouted, I do have faith. Please help me to have even more. Artinya aku punya iman, tapi kasih aku lagi, tambahin. Kalau tambahin berarti kurang. Ayo kita beli bakso beranak. Wah, anak kembar 10. Ayo, begitu mau bayar, papi uangnya Esther kurang, duitmu piro 1.000. Baksonya 25.000 lah, itu numpuinnya banyak. Tuhan, aku punya iman dengan Engkau. Baik, imanku Tuhan boro-boro sebiji sesawi, seukuran nano biji sesawi aja enggak ada. Ya wis, tidak apa-apa, bawa sini. Loh Tuhan itu, kalau tadi teman-teman masuk tadi, sebelum kita mulai ibadah diputar klip, itu klip potongan The Chosen dari Netflix. Ada wanita itu loh, wanita yang kedapatan berzina, wanita Samaria. Tuhan, aku tidak layak, lingkunganku tuh nolak aku. Lihat aku, tidak sanggup Tuhan, aku tidak sanggup mandang Engkau. Lihat aku. Begitu perempuan ini pelan-pelan mengangkat wajah yang bergetar. Dia lihat Tuhan. Tuhan berkata apa? I forgive you. Aku ampuni dirimu. Tuhan kita ini Tuhan yang sangat gentle. Dia tidak nuntut kita loh. Kalau saya konversi ke bahasa Jawa Semarangan, nang, nduk, duwemu piro. Ora duwe apa-apa, ya wis ora apa-apa. Kalau jujur loh ya, ora duwe apa-apa, dompetnya masih penuh. Nah, kan Tuhan lihat sampai ke situ belakang hatimu itu loh. Saya berdoa, kalaupun Tuhan aku tidak bisa ini Tuhan. Ketika kita jujur kayak Thomas tuh. Aku enggak ngerti Tuhan, cara perginya gimana. Aku enggak mau percayalah. Ngomong enggak ada Tuhan kok. Mungkin orang berkata di stempel aku itu enggak sopan, di stempel. Ragu-ragu di stempel. Dan Thomas tidak peduli dengan stempel itu loh. Yang dia peduli stempel dari Tuhan itu loh. Ketika kita punya hati kayak gitu, itu kan hati loh teman-teman, seni hati. Ikut Tuhan itu kan seni hati. Percayalah hidup kita akan diubah dengan ajaib. Amin. Sebelum tutup Alkitab, kita baca di Mazmur 24. Mazmur ini punya judul kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Amin. Bukankah hidup kita, tubuh kita itu baitnya Allah sendiri. Amin. Dan kita merindu Raja Kemuliaan masuk dalam hidup kita. Ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, di belakang saya pasang gambar orang lagi cuci pakai sabun di tangannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi nipu itu kan keputusan kita. Kita mau menyerahkan diri untuk menipu atau tidak. Dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Thomas nanya ketika dia tidak ngerti kepada Tuhan. Yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub, Selah. Saya berdoa teman-teman, setiap kita tanpa kecuali. Loh Pak, tanpa kecuali berarti Hengki juga Pak, Beni juga Pak, Suntari juga Pak, Joni juga Pak, Eben juga. Ya, Tuhan itu punya triliunan bahkan kuadriliun cara untuk ngobrol dengan setiap kita. Amin. Makanya di TSL ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Pak apa ya ngerti diajak baca Alkitab, diajak doa, ngerti. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Amin. Tidak ada produk gagal di hadapan Tuhan. Makanya ketika firman ini disampaikan, doa kita selalu sama Roh Kudus, terjemahin dong. Aku gak ngerti tapi aku mau ngerti, ajari. Kita tidak pernah tahu di dalam tenangnya Agusmo. Ya. Hengki ketika siapa tuh lagi memuji Tuhan loh kayak gitu loh.
Kita tidak boleh berkata, "Wush, wush, wush, wush." Kita tidak tahu. Nah itu haleluya, haleluya gitu ya. Semua itu punya the way of communication, cara komunikasi masing-masing. Hari ini kita lihat cara komunikasinya Thomas ke Tuhan tuh belak-belakan. Ya dia enggak percaya. Hari ini kalau kita berkata, Tuhan aku percaya Engkau ngubah hidupku pasti bisa. Keluargaku pasti bisa. Finansialku pasti bisa. Kerjaanku bisa. Tapi aku juga enggak percaya gimana caranya Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita yang kurang itu loh. Karena itu kan sudah jujur, bersih tangan kita. Tidak nyimpen apapun. Dan dengan cara yang ajaib, saya pakai kata ajaib karena memang tidak masuk logika. Tiba-tiba Tuhan buka jalan hidup kita. Amin. Saya berdoa Paskah tahun ini ada Paskah di mana Tuhan buka jalan meski iman kita tidak nyampai ke situ. Dengan cara yang ajaib baru kita berkata, El Shaddai. Saya tutup dengan sebuah kisah. El Shaddai itu munculnya gimana teman-teman? Abraham sudah tua, suntuk umur. Di bahasa aslinya dikatakan sudah infertil, tidak subur lagi. Engkong-engkong umur 100 tahun punya anak, bukan cicit loh ya. Itu kalau enggak Tuhan yang buat tidak bisa. Maaf kata, itu benihnya spermanya pun mungkin sudah tidak ada kandungan suburnya sama sekali. Istrinya, Ibu Sarah sudah tidak bisa lagi dikatakan Alkitab mati haid. Tidak ada dasar berharap loh teman-teman. Dan Alkitab itu selalu tidak ada dasar berharap. Tiba-tiba lahir anak. Dikatakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Jadi kalau sampai muncul keluar dari hati, memang kita sudah mentok, gak ada jalan. Pasrah bongkokan kalau orang Sunda bilang. Saya berdoa, kita lagi mentok nih Pak, tidak ada jalan. Serahkan kekhawatiran kita, bahkan ketidakpercayaan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang galaknya minta ampun. Tidak percaya, kita paksa percaya, tidak. Dengan lembut, ayo sini nak. Imanmu yang secuil itu bawa sini. Aku yang memampukan. Makanya Paulus berkata, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar benih kebenaran ini tidak terbuang, tapi masuk tertanam dalam tanah hati kami. Dan dalam waktu Tuhan, benih itu bertumbuh. Bahkan bertumbuh dengan sehat dan lebat dan berbuah yang baik. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Tuhan berikan kekuatan Paskah tahun ini jadi Paskah kemenangan setiap kami. Bahkan ketika kami sulit, bahkan tidak bisa percaya, Engkau Tuhan memberikan kesanggupan. Benih itu Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang menumbuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan limpahkan anugerah-Mu, Tuhan limpahkan kesanggupan, kasih yang limpah. Dan sebagaimana Kau hembuskan Roh Kudus, Tuhan berikan damai sejahtera ketika pertama kali Kau temui murid-murid-Mu. Kami terima damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, maupun tengah malam bagi teman-teman yang menyaksikan ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah like, komen, subscribe juga. Semoga tetap jadi berkat buat kita semuanya. Kami ucapkan selamat Paskah buat teman-teman yang merayakannya. Oke, mari teman-teman kita bangkit berdiri semuanya, kita akhiri ibadah hari ini.
kasih yang berkat Kau sediakan di hadapan lawan. Terima kasih Yesus Gembala agung, setia membimbingku selalu. Kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku. Terima kasih Yesus Gembala agung, setia membimbingku selalu. Kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku. Naungiku sepanjang hayatku. Naungiku sepanjang hayatku. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kedangkan tangan di hadapan Tuhan yang sangat baik. Amin Tuhan, untuk semua janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang anugerahkan iman. Bahkan Kau yang menyempurnakan iman. Sebab Engkau the perfecter of our faith, yang menyempurnakan iman setiap anak-anak-Mu. Bahkan ketika sulit bagi jiwa kami untuk percaya. Bahkan ketika semuanya terlihat meletihkan, Engkau Tuhan yang memulihkan, memberikan kekuatan yang baru. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami. Kami disinari dengan kasih karunia anugerah dan pertolongan yang tidak pernah berhenti. Dalam segala yang kami kerjakan, Roh-Mu yang menguatkan ya Tuhan. Roh-Mu yang memberi kesanggupan. Jiwa kami terus dalam kondisi yang sehat. Tubuh kami selalu dibuat sehat dan prima untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Roh kami makin terperkasa, dibangun di dalam firman kebenaran sendiri. Sepanjang pekan ini kami hadapkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang kami sentuh diberkati oleh Tuhan. Jadi berhasil, jadi beruntung. Kami terima semua berkat rohani, jiwani, jasmani. Limpah penuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dan kita semua berkata amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia ada di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Terima kasih.